Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana menggunakan website kalkulator HPP yang saya buat untuk penelitian saya. Sebelumnya, di sini saya akan menginfokan terlebih dahulu bahwasannya dalam video ini saya akan menginstruksikan bagaimana cara untuk login, daftar akun baru, serta lupa password, dan juga yaitu menghitung harga pokok produksi produk-produk saudara atau saudari sekalian. Disclaimer lagi, ataupun saya tekankan lagi kembali di sini, website ini memang diperuntukkan untuk pengguna laptop ataupun desktop ataupun komputer. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya saudari atau saudara sekalian dapat menggunakan mobile phone ataupun handphone ataupun tablet dan sejenisnya nanti dengan cara untuk mengaksesnya terlebih dahulu, lalu saudara atau saudari sekalian dapat langsung memencet titik 3 yang ada di handphone saudara atau saudari sekalian, lalu memencet yang namanya desktop site. Untuk tampilan mungkin akan lebih sama, dan jadi saudara atau saudari sekalian dapat mengikuti video ini apabila saudara atau saudari sekalian menggunakan handphone. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan mulai dengan pembuatan akun baru apabila saudara atau saudari sekalian belum mempunyai akun baru pada website ini. Di sini saudara atau saudari sekalian akan memasukkan username terlebih dahulu. Seperti di sini saya contoh akan memasukkan namanya itu contoh saja. Lalu email. Untuk email di sini saudara atau saudara sekalian harus menggunakan email yang benar-benar dapat dihubungi apabila nanti saudara atau saudari sekalian lupa password. Jadi emailnya harus benar-benar yang dapat dihubungi ya. Kita masukkan dulu. Di sini saya akan menggunakan email contoh yang saya punya. Lalu untuk passwordnya juga sama, saudara atau saudari sekalian boleh menggunakan password yang sesuai Anda inginkan, dan mohon diingat ya. Oke, lalu jika sudah, kita akan langsung buat akun barunya terlebih dahulu. Nah, apabila registrasi berhasil, di sini saudara atau saudari sekalian akan langsung diarahkan lagi kembali ke login. Di sini kita akan coba terlebih dahulu untuk masuknya terlebih dahulu ya. Nah, apabila berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita masukkan fitur utamanya atau HPP utamanya, kita akan mencoba dulu untuk fitur lupa password. Jadi apabila saudara atau saudari di sini lupa password atau kayak tidak mengingat passwordnya yang sudah dibuat, di sini disediakan fitur lupa password. Saudara atau saudari sekalian bisa langsung mencet ini. Lalu seperti yang saya bilang tadi, saudara atau saudari sekalian langsung menginputkan email yang tertera pada username atau akun tersebut. Nah, kita langsung masukkan saja, lalu pencet kirim kode verifikasi. Nanti apabila sudah masukkan dan kirim kode verifikasi, saudara atau saudari sekalian akan mendapatkan verifikasi kode OTP ke alamat email tujuan. Dan kode tersebut hanya akan berlaku selama 5 menit. Apabila tidak terkirim ataupun lebih dari 5 menit, nanti saudara-saudari sekalian bisa memencet kirim ulang kode. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, nanti akan mendapatkan email seperti ini. Dan isinya itu kode verifikasi OTP. Kita copy langsung saja kode verifikasi OTP-nya. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, nanti dia akan langsung otomatis kalau kodenya benar. Di sini saudara atau saudari sekalian diminta untuk menggunakan password baru. Langsung masukkan saja password barunya. Oke. Dan reset password saja. Nanti setelah reset password berhasil, saudara atau saudari sekalian akan langsung diarahkan lagi kembali ke login. Oke, kita langsung masuk saja. Kita masukkan password kita yang baru. Dan ini tampilannya apabila saudara atau saudari sekalian berhasil login dengan password yang baru. Ataupun berhasil login ya. Oke, sekarang kita mulai saja untuk penjelasan dari setiap fitur-fitur yang ada di website ini. Pertama-tama, saudara akan melihat di sisi kiri yaitu ada dashboard, manajemen produk, manajemen bahan baku dan kemasan, overhead dan tenaga kerja, serta manajemen resep dan HPP. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk bagian dashboard. Di bagian dashboard, saudara atau saudari sekalian dapat melihat total produk yang ada nanti apabila saudara-saudari yang sudah menginputkannya semua, rata-rata marginnya, rata-rata HPP,
produk menguntungkannya ada berapa produk, total bahan baku dan kemasannya apabila saudara-saudari sekalian sudah melakukan input pada bagian bahan baku dan kemasan. Begitu juga untuk total tenaga kerja, nanti akan ada ketahuan ada berapa, dan total overhead juga pun juga sama. Jadi, ibarat katanya dashboard ini adalah untuk pemantauan secara langsung tanpa saudara atau saudari sekalian mengecek satu-satu menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Lalu di bawahnya itu ada ranking produk berdasarkan bagian keuntungan. Nah, untuk section ini dimaksudkan adalah apabila saudara atau saudari sekalian sudah melakukan tahapan di manajemen produk, bahan baku dan kemasan, overhead dan tenaga kerja, dan sudah melakukan perhitungan manajemen resep dan HPP, nanti produknya yang sudah dihitungkan secara akan otomatis masuk ke dalam sini. Mungkin nanti kita akan langsung praktekkan saja. Jadi mungkin untuk penjelasan dashboardnya mungkin hanya untuk segitu. Selanjutnya masuk ke manajemen produk. Di sini kita akan masuki manajemen produk, yaitu saudara atau saudari sekalian menginputkan produk yang ingin dihitungkan kalkulasi harga pokok produksinya atau HPP-nya. Sebagai contoh, di sini saya ingin menghitung misalkan brownies produk saya. Dan dia itu misalkan menghasilkan per di sini ada bagian-bagiannya ya. Ada pieces, porsi, bungkus, cup, botol, dan semacamnya. Misalkan saya di sini ingin maunya itu brownies yang dia itu per pack mungkin ya, atau jangan pack deh, mungkin kita per piece aja. Jadi kayak brownies panggang piece yang sekali makan gitu. Oke, kita langsung masukkan saja. Nah, nanti apabila produk berhasil ditambahkan, akan muncul notifikasi seperti ini, dan kita bisa melihat di bawahnya, section ke bawahnya yang di bagian daftar produk Anda, nanti akan menampilkan nama produk yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu brownies, satuannya pieces, harga jualnya 0. Jadi saudara atau saudari sekalian tidak perlu panik di sini kenapa harga jualnya 0, karena di sini sudah diberitahukan bahwasannya harga jual diatur di manajemen resep HPP. Jadi kita akan diatur nanti di akhir. Nah, apabila saudara atau saudari sekalian misalkan, oh ternyata browniesnya ini ya misalkan ada pengubahan di bagian nama atau pengubahan di bagian satuan. Saudara atau saudari sekalian bisa langsung memencet editnya saja. Nanti kita misalkan brownies bite misalkan kita gantinya. Lalu tetap piece, kita update produk. Apabila berhasil, ada keterangan berhasil diperbarui, kita cek dan oke, namanya sudah masuk. Di sini juga user atau saudara atau saudari sekalian dapat menghapus produk tersebut ya, apabila produk tersebut sudah tidak ingin dipakai atau tidak ingin ada lagi di website akun saudara atau saudari sekalian. Selanjutnya kita langsung ke bagian bahan baku dan kemasan. Nah, manajemen bahan baku dan kemasan di sini maksudnya adalah untuk si produk brownies bite yang tadi, kira-kira bahan baku yang dibutuhkan atau kemasan yang dibutuhkan tuh apa saja sih? Nah, kita akan menginputkannya atau menambahkan bahan-bahan tersebut di dalam bagian manajemen bahan baku dan kemasan ini. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat dua form ya. Ada bagian taman bahan baku dan kemasan baru dan daftar inventory. Nah, kita akan masuk bagian sini terlebih dahulu. Misalkan untuk menyusun brownies bite yang tadi, misalkan kita membutuhkan yang namanya dark coklat. Mereknya saudara sekalian bisa menyesuaikan. Misalkan saya di sini tulisnya tulip. Kategorinya untuk bahan baku, satuannya misalkan saya belinya itu satuan yang digunakan di dalam resepnya itu yaitu misalkan gram. Nah, di sini ada ukuran beli kemasan bahan. Jadi, misalkan dark coklat yang saya beli ini nih ternyata pas saya beli kemasannya itu dia itu belinya misalkan di toko bahan kue, misalkan saya belinya yang 250 gram. Harganya misalkan hanya 17.000. Kita tambahkan saja. Kita cek ke bawah. Di sini untuk mengecek bagian yang sudah diinputkan ya saudara atau saudari sekalian. Di sini akan langsung tertera dark coklat tulip 250 gram dan bla bla bla. Selanjutnya butter. Mereknya misalkan Anchor. Untuk bahan baku juga satuannya misalkan pas yang bakal saya gunakan di resep itu gram. Lalu ukuran pas saya beli itu tuh di kemasannya misalkan saya belinya yang beli ukuran 500 gram. Harganya pas saya beli misalkan harganya butter Anchor setahu saya tuh yang mahal ya. Ini sebagai contoh saja ya, saudara atau saudara sekalian. 110.000 misalkan. Oke.
Terus saudara-saudari sekalian menginput apa yang bisa diinputkan untuk membentuk si produk tersebut. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bahan tersebut. Oke, mungkin ini akan saya pause terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apabila saya sudah menginputkan semuanya ya, saudara atau saudari sekalian. Oke, saudara atau saudari sekalian, di sini saya sudah menginputkan semua bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat si brownies bite tadi. Di sini bisa lihat, nanti saudara sekalian kita menyesuaikan saja ya. Di sini saya menginputkan yaitu ada butter, coklat bubuk, coklat, garam, minyak, dan seterusnya ya. Lalu di sini juga apabila kita ingin mencari di bagian daftar inventory, saudara atau saudari sekalian bisa langsung menggunakan fitur pencarian di sini. Misalkan tadi saya mau mencari si vanilanya, jadi dia akan langsung otomatis tercari. Dan apabila saudara atau saudari sekalian merasa, aduh kayaknya data ini harus saya malas dengan next-nextnya lagi, mungkin bisa langsung mencet di perhalaman ini. Mau misalkan ditampilkan 10 data langsung sekaligus, bisa. Dan begitu juga seterusnya. Sini juga dapat keterangannya, saudara-saudari sekalian bisa melihat, misalkan di bahan bakunya ternyata total bahan baku sudah ditemukan itu ada 8, di sini juga ada keterangannya. Begitu pula juga dengan kemasannya. Nah, bagaimana untuk menghitung kemasannya? Prosesnya hampir sama, tapi yang dibedakan itu hanya di kategori. Jadi saudara atau saudari sekalian tinggal menggantikannya saja untuk pencet di kategorinya. Lalu, misal apabila contoh saudara atau saudari sekalian di sini ternyata pengen tepung terigunya itu tuh ternyata ada yang merek yang sama, tapi ukurannya berbeda. Tentu di sini juga bisa. Misalkan kita contoh tepung terigu mereknya sama, segitiga biru. Lalu untuk bahan baku satuannya gram. Misalkan ternyata saudara atau saudari sekalian belinya yang repack. Misalkan yang setengah kilo 500 gram berarti kan ya. Misalkan harganya 7.500. Langsung saja kita tambahkan. Nah, di sini bisa dilihat kan ya saudara atau saudari sekalian. Bahan baku dengan tepung tertulis dan satuan gram sudah ada. Jadi di sini saudara atau saudari sekalian harus menggunakan ukuran atau nama ataupun merek yang berbeda. Jadi mungkin bisa saja contoh tepung terigu mereknya segitiga biru, misalkan tepung terigu repack kita makannya di sini. Misalkan segram, ini bahan baku 500 gram seperti yang tadi harga 700. Nah, jadi di sini ada pengecualian, harus ada penamaan yang berbeda. Seperti salah satunya itu entah itu namanya atau mereknya ataupun ukuran kemasannya. Itu pun juga berlaku untuk si bagian kemasannya. Nah, apabila saudara atau saudari sekalian sudah dirasa kayak menginput semua bahan-bahan baku atau kemasan yang dibutuhkan untuk membentuk si brownies bite ini, saudara-saudari sekalian bisa langsung melanjutkan ke bagian overhead dan tenaga kerja. Nah, di sini bagian untuk overhead dan tenaga kerja terdapat 3 form ya, bisa dilihat ke bawah, yaitu form untuk tambah biaya overhead baru, tambah posisi tenaga kerja baru, dan daftar overhead dan tenaga kerja yang sudah diinputkan oleh kedua form tersebut yang di atas. Nah, di sini juga saudara atau saudari sekalian dapat melihat ada panduan-panduan yang saya sediakan apabila saudara atau saudari bingung biaya overhead itu apa, saya harus mengisi bagaimana. Di sini sudah ada, saudara atau saudari sekalian bisa langsung mengkliknya saja. Oke, kita langsung masuk